Awal film dimulai dengan seorang pria bernama PIP yang meninggalkan kampung halamannya menuju kota Bangkok melalui agen tenaga kerja. Malam ini, dia baru saja tiba di sana untuk mengadu nasib. Namun, baru saja berjalan beberapa meter, dia ditipu oleh preman yang ingin merampoknya. Alhasil, PIP harus tumbang setelah dipukul keras oleh pria yang sangar itu. Sialnya, dia juga kehilangan ponsel dan barang berharganya. Beberapa saat kemudian, PIP yang hampir tak sadarkan diri didekati oleh seorang gadis cantik bernama Jessie. Karena mereka satu negara dan seperantauan, Jessie kemudian mengangkut PIP ke rumahnya. Ketika suasana makin hangat, mantan Jessie yang bernama Jack tiba-tiba muncul dan meminta jatah. Namun, Jessie menolak sehingga menyebabkan mereka bertengkar. Sebelum pergi dari sana, Jack mengancam akan mendeportasi Jessie ke Filipina jika Jessie terus menolak melayaninya. Jessie kemudian bercerita bahwa tujuannya datang ke sini adalah untuk melamar pekerjaan sebagai pengajar. Untuk memastikan dia tidak dikirim ke Filipina, Jessie terpaksa menjalin hubungan dengan Jack. Tentu saja, perlindungan Jack tidak gratis karena Jessie juga harus merelakan tubuhnya untuk si Jack. Meski Jessie masih belum mendapatkan pekerjaan dan gaji yang layak, ia membeli sebuah ponsel yang akan dikirim ke adiknya di Filipina. Berbekal petunjuk dan ponsel yang dipinjamkan Jessie, PIP melanjutkan perjalanannya untuk menemukan alamat tempatnya bekerja. Setelah lama mencari, ternyata PIP harus menelan pil pahit karena perusahaan tidak pernah benar-benar mencari karyawan baru. Itu artinya, PIP ditipu oleh agen pencari kerja yang dia percaya. Kemudian, Jessie yang mengerti perasaan PIP mengajaknya jalan-jalan di kota Tiongkok. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan berjalan-jalan. Suasana kota yang hangat dan menyenangkan membuat mereka berdua mabuk asmara hingga semuanya terlupakan lewat adegan kamar yang penuh dengan keringat. Setelah puas, mereka duduk bersama dan membicarakan banyak hal di sana. PIP juga menanyakan tentang tanda lahir di sebelah kiri dada Jessie. Jessie kemudian mengatakan bahwa itu adalah tanda yang penting, agar jika dia hilang, orang akan lebih mudah menemukannya dengan tanda lahir itu. Pagi datang. Jessie terlihat mengantarkan PIP karena PIP akan mencari pekerjaan baru di luar kota. Sebelum berangkat, PIP mengembalikan ponsel yang dipinjam dari Jessie. Dia juga berjanji akan mengunjungi Jessie ketika dia sedang libur. Waktu berlalu, kini PIP telah bekerja sebagai tukang bersih-bersih di arena tinju yang biasa digunakan untuk bertanding. Selain bersih-bersih, PIP juga belajar dan dilatih sebagai petarung di sana. Saat sedang senggang, PIP selalu video call dengan Jessie, bahkan sering melakukan hal-hal yang lebih intim. Beberapa minggu kemudian, PIP akhirnya mendapatkan jatah hari libur. Dengan penuh harap, PIP naik kereta menuju apartemen Jessie. Namun, sesampainya di sana, ia menemukan rumah Jessie terkunci. Handphone Jessie yang tak bisa dihubungi juga makin membuat PIP kebingungan. Di tengah kebingungan itu, seorang tetangga Jessie mengatakan bahwa beberapa hari lalu Jessie dijemput petugas imigrasi untuk dideportasi. Mengetahui hal tersebut, PIP merasa sangat sedih. Untuk menghilangkan rasa stresnya, PIP menghabiskan waktu dengan minum-minum di bar sampai mabuk. Tak lama kemudian, kebetulan sekali dia melihat Jack. PIP teringat dengan ancaman Jack yang ingin mendeportasi Jessie. Pikiran yang sedang kacau membuat PIP kehilangan kendali. Di tempat sepi, PIP akhirnya menghajar dan menusuk Jack hingga mati. Karena takut kasus pembunuhan itu terkuak, PIP meninggalkan Bangkok dan kembali ke Filipina. Sore harinya, PIP melihat pamannya bertaruh di ponsel. Sang paman memperkenalkan sebuah situs live streaming yang diisi gadis-gadis muda.
PIP yang pikirannya benar-benar kacau lalu menjelajahi situs tersebut. Pada suatu saat, dia kebetulan menemukan seorang gadis dengan tanda lahir yang sama dengan Jessie. PIP mengira wanita di balik topeng itu adalah Jessie dan memutuskan untuk mencari wanita pujaannya. Namun, untuk mencari tahu lokasi gadis itu, PIP pergi ke kantor polisi. Seorang intel lalu menggunakan situs web untuk mencari tahu di mana para gadis itu tinggal. Sang intel menyuruh PIP merahasiakan pertemuan dan informasi tersebut. PIP akhirnya tiba di lokasi dan bertemu dengan seorang wanita bernama Kate yang memiliki tanda lahir yang sama dengan Jessie. Setelah melihat foto tanda lahir Jessie, Kate mengatakan bahwa mereka adalah dua orang yang berbeda. Namun, PIP yakin akan perasaannya. Dia tetap ingin berteman dengan Kate, dengan harapan mendapatkan informasi lain tentang Jessie yang telah menghilang. Beberapa hari kemudian, PIP terlihat lagi di rumah tersebut. Namun, saat di depan rumah, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Nina, yang merupakan bos dari Kate dan teman-temannya. Mengetahui PIP sedang menganggur, Nina memberinya nomor telepon dan menawarinya pekerjaan. Setelah saling mengenal, Kate dan PIP akhirnya pergi kencan bersama untuk bersantai. Suasana mendukung hingga, sesampainya di rumah, keduanya berbagi keintiman. Setelah tak kunjung mendapat pekerjaan, PIP akhirnya menelepon Nina. Nina kemudian mengantar PIP ke tempat pertemuan para petarung. PIP diminta berlatih agar terpilih sebagai petarung untuk pertarungan skala besar. Awalnya, PIP menolak tawaran Nina. Namun, karena gajinya sangat besar, PIP tergiur dan menyetujuinya. Hari pertama PIP tiba, dia sudah siap untuk melakukan tugasnya. Nina membawanya berkeliling tempat itu. Tapi, ketika PIP pergi ke kamar mandi, tiba-tiba Nina masuk dan mengajaknya berhubungan intim. PIP tak bisa menolak karena sangat membutuhkan pekerjaan yang ditawarkan bosnya itu. Sampai suatu hari, saat PIP dan Nina sedang bermesraan, Kate lewat dan melihat mereka. Sontak saja Kate marah besar hingga mereka bertengkar. Kate yang kesal pergi, tetapi PIP menyusulnya dan menyatakan cintanya. Alih-alih luluh, Kate justru semakin emosional dan menampar PIP. Keesokan harinya, PIP terlihat datang ke apartemen Kate. Namun, ponsel Kate masih tidak bisa dihubungi, dan teman-temannya juga tidak tahu kemana Kate pergi. Merasa hancur karena kehilangan Kate, PIP bergegas ke kantor polisi untuk menemui intel kepercayaannya. PIP meminta bantuan untuk menemukan Kate. Namun, tanpa sepengetahuan PIP, ternyata intel itu bekerja sama dengan Nina untuk memanfaatkan PIP dalam pertarungan demi perjudian besar. PIP diminta berpura-pura kalah dan cedera demi menghasilkan keuntungan besar. Di sisi lain, PIP yang ingin menjadi satu-satunya kandidat petarung berusaha menyingkirkan saingannya. Dia mengikuti Anjo dan menghajarnya hingga pingsan di tempat sepi. Namun, tanpa diduga, terungkap bahwa Anjo adalah adik dari Jessie. Dari situ, PIP mengetahui fakta bahwa Kate sebenarnya adalah Jessie yang telah mengubah penampilannya dengan arahan dari Anjo. PIP akhirnya bertemu Jessie secara diam-diam. Jessie memberitahu bahwa intel yang PIP percayai sebenarnya bekerja sama dengan Nina untuk membunuhnya. Jessie meminta PIP datang ke tempat biasa mereka bertemu jika PIP selamat dari pertempuran. Pada hari pertunjukan, PIP awalnya mengikuti rencana Nina dan intel tersebut. Namun, di tengah pertarungan, PIP mengubah rencananya. Dia menikam lawannya dan melarikan diri. Hal ini membuat Nina dan intel rugi besar. Beberapa hari setelah kejadian yang mengancam nyawa itu, PIP kembali mengunjungi kota Bangkok. Saat turun dari kereta,
ternyata Jessie sudah menunggunya di seberang jalan. Dari sini, kisah mereka akan berlanjut. Semoga endingnya akan baik-baik saja. Bagaimana, bestie? Menurut kalian, bagaimana cerita film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. See you, bestie. Bye. Sa tingin ko mali ang mga Buddhist nang sabihin nilang patay.